Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak bapak yang bapak sayangi. Hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran, yaitu tentang pengantar VoIP. Jadi VoIP itu adalah Voice over Internet Protocol. Nah, juga disebut dengan VoIP atau IP teleponi, internet teleponi atau digital phone, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Nah, jadi harus ada yang namanya media internet. Nah, data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Jadi tidak menggunakan yang namanya sirkuit telepon biasa. Nah, dalam komunikasi VoIP ini pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Jadi harus ada yang namanya terminal. Terminalnya apa? PC. Nah, jadi singkatnya seperti ini. Ada dua buah telepon yang akan saling berhubungan. Nah, ada IP phone A, ada IP phone B. Nah, itu harus menggunakan yang namanya switch. Nah, switch tadi akan dihubungkan dengan terminal. Terminalnya adalah nanti komputer ataupun PC atau telepon biasa. Nah, dengan bertelepon menggunakan VoIP banyak keuntungan yang dapat diambil. Di antaranya adalah dari segi biaya yang jelas, lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global, sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Nah, selain itu, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP phone itu dapat ditambah, dipindah, dan diubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang Ethernet dan IP address. Nah, tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port sendiri di sentral atau PBX, Private Branch Exchange. Nah, untuk praktek nanti bisa kita gunakan yang namanya paket tracer Cisco, ataupun nanti menggunakan software pendukung lainnya. Kebutuhan perangkat VoIP ini adalah yang pertama signaling. Signaling itu berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju sehingga dapat melakukan inisialisasi penyampaian pesan atau percakapan. Nah, yang kedua harus ada yang namanya database service. Database service ini adalah layanan database, salah satu fungsi VoIP dalam mencari tujuan akhir endpoint yang harus dituju. Nah, sekaligus juga sebagai penerjemah alamat yang biasanya digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Nah, kemudian harus ada yang namanya call connect atau disconnect. Nah, ini disebut juga dengan barrier control. Barrier control di sini memungkinkan si penerima panggilan dapat memutuskan panggilan menerima panggilan. Jadi bisa dia memanggil, bisa dia memutuskan panggilan. Nah, codec operation itu berguna sebagai koder ataupun decoder dalam pengubahan transmisi suara menjadi sinyal digital atau pakai data ataupun sebaliknya. Nah, contoh dari penerapan VoIP pada kehidupan kita adalah dengan menggunakan yang namanya sebuah aplikasi WhatsApp. Itu salah satu contohnya. Nah, WhatsApp kan bisa kita menelpon, tapi cobalah nanti matikan paket datanya. Nah, tentu kita tidak bisa melakukan proses menelpon. Kenapa? Karena dia harus menggunakan yang namanya paket data internet. Nah, harus juga menggunakan perangkat. Ada paket data internet tapi tidak ada perangkat telepon, smartphone. Nggak bisa juga. Kalau kita pakai telepon biasa bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah harus ada yang namanya paket data internet. Nah, seperti itu. Kemudian cara kerja VoIP ini bisa kita lihat di sini. Nah, yang pertama kita bisa melihat bahwa cara kerja VoIP itu adalah yang pertama melalui PC tentu harus ada yang namanya internet. Nah, harus ada internet, kemudian harus ada namanya hub ataupun router, ada modem, kemudian harus ada namanya PBX voice router, kemudian itu harus ada yang namanya IP phone atau perangkat telepon kita. Kemudian cara kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker
pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC nanti diteruskan melalui hub atau router. Nah, modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Jadi harus menggunakan smartphone. Jadi contohnya kalau misalnya satu pakai smartphone, ya tentu nanti media yang akan menerima juga harus pakai smartphone. Nah, atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Jadi ada namanya di situ perantara. Nah, melalui media telepon diteruskan ke phone adapter. Jadi perantaranya adalah nanti phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Itu harus ada perantara, media perantara. Nah, kemudian untuk pengiriman sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital, yaitu sebelum dikirim datanya berupa sinyal ke analog diubah ke dalam bentuk data digital. Nah, kemudian ditransmisikan dan di penerima dipulihkan kembali menjadi data analog dengan DAC atau digital to analog converter. Begitu juga dengan VoIP, digitalisasi voice dalam bentuk paket data dikirimkan dan dipulihkan kembali dalam bentuk voice penerima. Nah, format digital lebih mudah dikendalikan. Dalam hal ini dapat dikompresi dan dapat diubah ke format yang lebih baik dan data digital lebih tahan terhadap noise daripada analog. Konsep kerja server software itu bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi ada namanya server software, ada namanya PSTN, IMS1, kemudian harus ada yang namanya LAN, kemudian TG, kemudian ada VXO dan PSTN. Nah, software adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN. Nah, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini, kabel TV ya. Nah, software lebih dikenal sebagai IPPX. Nah, perangkat dalam software adalah Media Gateway Controller atau MGC yang sering disebut dengan perangkat call agent. MGC atau call agent adalah elemen utama dari software, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan komunikasi, mengatur interaksi elemen jaringan yang lain dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yakni termasuk ke dalam nanti PSTN, SS7 dan jaringan IP. Nah, aplikasi server itu adalah aplikasi server merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama dari aplikasi server adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan, contohnya seperti fitur OSS dan MMS. Nah, media server itu selain memiliki berbagai perangkat, software juga memiliki kapasitas, yaitu harus mampu menangani trafik panggilan minimal 4 juta BAC dan dapat pula ditambah kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan. Kapasitas sistem ini juga harus didesain secara modular. Nah, perangkat dalam software harus mampu menjamin kualitas layanan dengan batas nilai seperti one way delay, jadi tidak ada namanya delay di dalam pengiriman informasi, delay variation, kemudian information loss, tidak ada loss di informasi, most main option score, echo cancellation, echo itu tidak ada suaranya nanti yang menggema, kemudian ada post dial delay. Kemudian fitur-fitur software itu ada nama bifurcated dialing, call forwarding, call waiting chain cancel, calling line identification percentage, kemudian clip on call waiting, conference call, contracts. Itu fitur-fitur dari software. Nah, bagaimana sih cara kerja dari software? Nah, MGC akan bekerja di tataran pengaturan panggilannya, serta call processing tuh MGC akan mengontrol panggilan yang masuk untuk mengetahui jenis media panggilan dan tujuannya. Dari situ nanti MGC akan mengirimkan sinyal ke MG untuk melakukan koneksi. Nah, baik intrakoneksi jaringan sirkuit ke sirkuit atau paket ke paket, maupun interkoneksi jaringan sirkuit ke paket dan sebaliknya. Jika diperlukan, nanti MGC kan meminta MG untuk melakukan konversi media yang sesuai dengan permintaan, atau langsung meneruskan panggilan jika tidak diperlukan konversi. Nah, antara MGC dan MG itu sendiri akan saling berhubungan dengan protokol Megacode dan MFGP.
atau Media Gateway Control Protocol. Nah, sementara itu satu MGC akan berhubungan dengan MGC yang lain, baik itu yang berada di jaringan yang sama maupun berbeda, dengan mengirimkan protokol sinyal tertentu. Nah, untuk jaringan sirkuit, MGC akan mengirimkan SSID7 atau Signaling System 7. Sementara jika berhubungan dengan jaringan paket, MGC akan menggunakan H323 atau SIP, Session Initiation Protocol. Sedangkan MG sendiri hanya akan bekerja sebagai konverter antara jaringan sirkuit. Dengan jaringan paket, di sini fungsi soft switch menjadi hanya setara dengan switch analog dan tidak memberikan layanan yang lain. Nah, MG juga bisa bekerja di sisi pelanggan maupun penyedia layanan, di mana soft switch bukan hanya berfungsi sebagai konverter atau sebagai media penghubung, namun juga memberikan fitur lebih, termasuk daya tahan atau nada tunggu. Kemudian pada posisi ini maka soft switch akan bekerja lebih kompleks. Jadi seperti itu. Nah, konsep kerja software soft switch itu merupakan kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan I/O. Nah, di mana seluruh prosesnya dilakukan dengan menjalankan software pada suatu sistem komputer. Cara kerja software soft switch itu ketika pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol IP telepon seperti H323 atau SIP. Setelah sinyal diterima, soft switch akan mengidentifikasikan panggilan yang masuk apakah berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika dipanggil menggunakan jaringan IP, soft switch akan menginstruksikan organizing customer gateway dan terminating customer gateway yang merupakan paket voice stream secara langsung. Nah, software soft switch juga mengontrol pembentukan setup dan pemutusan release. Jadi konsep kerja software soft switch itu merupakan kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan I/O atau input output. Jadi di mana seluruh prosesnya dilakukan dengan menjalankan software pada suatu sistem komputer. Nah, itu dia. Nah, cara kerja server soft switch itu ketika pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket menggunakan protokol IP teleponi. Setelah sinyal diterima, soft switch akan mengidentifikasikan panggilan yang masuk apakah berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika dipanggil menggunakan jaringan IP, soft switch akan menginstruksikan organizing customer gateway dan terminating customer gateway untuk merutekan paket voice stream secara langsung. Jadi kalau misalnya nomor-nomornya nanti tidak terdata di database panggilan telepon, nah itu maka nanti tidak akan bisa menyambungkan antara satu telepon dengan telepon yang lain. Nah, soft switch mengontrol pembentukan, setup, dan pemutusan panggilan dari dan ke pelanggan dan sekaligus mengatur hubungan pelanggan tersebut dengan internet secara simultan. Diagram VoIP dan proses kerja dalam komponen diagram VoIP itu dapat kita tampilkan seperti ini. Jadi kita nanti ada yang namanya sebuah komputer, ada namanya VoIP headset, phone, wireless router, nanti ada namanya kabel DSL modem. Kabel DSL modem itu nanti akan mendapatkan kita koneksikan nanti dengan wireless router. Wireless router itu nanti ada namanya VoIP phone adapter, sehingga nanti traditional phone itu nanti harus kita colokkan atau kita masukkan nanti ke VoIP phone adapter. Kemudian phone adapter nanti akan mengambil sinyal dari wireless router. Nah, gitu. Nah, proses kerja dari arah kanan, suara masuk dari telepon tradisional dan menuju VoIP data. Di atas suara diubah menjadi paket data digital dikirim melalui router dan modem hingga ke internet. Di saat mencapai tujuan yang ingin ditelepon, paket data tersebut diubah kembali menjadi suara. Kalau misalnya dari arah kiri, berarti suaranya nanti dapat diambil dari perangkat terkini atau telepon, dapat menghubungkan kabel telepon dan kabel internet di telepon yang sama. Softphone-nya nanti handphone yang dibuat khusus untuk menelepon menggunakan internet atau VoIP dan menggunakan headset di komputer. Suara yang masuk nanti ke perangkat itu langsung diubah menjadi data paket digital oleh perangkat tersebut tanpa memerlukan apa.
Jadi data suara dikirimkan melalui router dan modem hingga ke internet. Nah, seperti itu. Di saat mencapai tujuan yang ingin ditelepon, maka pakai data tersebut diubah kembali menjadi suara. Nah, mungkin itu aja untuk bab 2. Nanti kita akan masuk ke pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.